back in my channel. Jadi video kali ini bakal ngebahas soal perjalanan jerawatku atau acne story, karena udah banyak banget yang request. Jadi semua ini berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi aku nggak disponsori oleh pihak manapun. Oke, jadi breakout pertamaku itu awal tahun 2015. Saat itu aku masih kuliah sekitar semester 6 sampai 7. For information, aku itu kuliah sambil kerja. Jadi paginya aku kerja sampai sore, terus kemudian aku kuliah malamnya. Oh ya, kalau di kulit kalian yang awalnya itu bersih, nggak ada jerawat, tiba-tiba ada jerawat, berarti itu sudah dipastikan ada penyebab yang membuat kulit kalian itu iritasi, yaitu dengan munculnya jerawat itu tadi. Nah, entah karena makanan, atau mungkin stres, atau masih banyak lagi penyebab jerawat yang lainnya. Oke, lanjut. Dari analisisku, penyebab munculnya jerawatku itu pertama yaitu karena lepas dari krim dokter. Jadi sebelumnya aku tuh perawatan di klinik kecantikan gitu, dan aku pengen lepas, pengen ngerawat kulit secara alami gitu. Jadi sebenarnya emang banyak banget yang udah ngalamin kalau misalnya lepas dari krim dokter itu biasanya jadi breakout, jadi muncul jerawat gitu. Tapi jadi jenis kulit itu juga bakal mempengaruhi reaksi apa nanti yang bakal timbul gitu. Jadi nggak semua orang itu sama bakal muncul jerawat gitu. Jadi kulit itu bakal beradaptasi lagi gitu, yang awalnya itu dicekokin krim, dicekokin bahan kimia kayak gitu. Mereka harus survive gitu ngadepin lingkungan yang super banyak toksik gitu buat tubuh gitu, tanpa pakai krim kimia itu tadi gitu kan. Nah, di sini aku nggak bilang kalau perawatan dokter itu jelek, tapi aku tuh pengen banget kulitku itu nggak usah kecanduan krim dokter gitu. Jadi aku pengen merawat kulitku dengan alami, dengan bahan-bahan yang alami, jadi nggak bakal nanti menimbulkan efek jangka panjang. Emang sih ngerawat kulit secara alami dengan bahan alami itu bakal lebih ribet gitu kan, dan kadang itu prosesnya lama, dan itu yang bikin orang nggak sabaran dengan prosesnya dan pengen langsung lihat hasilnya gitu. Beda sama krim dokter yang tinggal oles sebelum tidur gitu kan, sebelum beraktivitas kita tinggal pakai kayak gitu. Jadi praktis gitu ya kalau krim dokter. Cuman kalau aku boleh ngasih saran, proses itu nggak bakal nyianatin hasil. Nah, penyebab pertama tadi karena lepas dari krim dokter, penyebab yang kedua itu karena stres. Jadi saat itu aku tuh kuliah semester 6 atau 7 gitu, dan teman-temanku itu semua udah pada mikir skripsi, mikir judul skripsi, mikir penelitian kayak gitu, sedangkan aku tuh belum apa-apa, belum mikirin, jadi masih santai gitu. Terus ngelihat teman-teman udah pada mikir penelitian gitu, aku tuh kayak, ya Allah, aku belum ngapa-ngapain gitu. Jadi malah kayak jadi beban gitu, beban pikiran gitu kan. Itu yang bikin stres. Sialnya lagi, stres itu nggak bisa kita kendalikan. Maksudnya kayak tiba-tiba aja besok atau nanti sore masalah datang gitu kan. Besok ketambahan lagi masalah kerjaan, besok lagi masalah apa, kita kan nggak tahu. Nah, stres itu bikin aku susah tidur alias insomnia. Dan insomnia bikin sel-sel yang harusnya malamnya itu beregenerasi nggak bisa beregenerasi dengan sempurna. Jadi ya gitu tadi, malah tambah jerawatan gitu kan. Terus dari stres itu aku nggak selera makan, aku jadi jarang makan, terus kayak jadi sakit perut gitu loh. Dan ternyata sakit perut itu aku kena MAH, dan MAH-nya itu udah kronis gitu, sampai aku tuh kadang muntahnya itu muntah makanan gitu campur darah gitu, ngerti nggak? Nah, yang ketiga itu karena sakit. Jadi pemicu jerawat itu karena sakit. Yaitu tadi aku punya MAH kronis, dan aku baca-baca, browsing gitu. Aku buka di postingan di Pinterest itu, jadi jerawat di muka itu ada sangkut pautnya dengan penyakit yang dari tubuh kita. Misalnya di pipi itu karena MAH, atau mungkin di jidat itu karena stres atau apa, itu bakal banyak banget kaitannya. Kalian bisa browsing sendiri di internet. Oke, lanjut ke pengobatan. Jadi pertama kali aku breakout itu aku langsung tanganin pakai masker alami. Aku masih ingat banget pertama kali masker yang aku bikin buat jerawat itu masker spirulina yang warna hijau. Terus masker kunyit, masker beras, banyak banget pokoknya yang aku coba. Oh ya, itu masker bikinan sendiri ya, maksudnya kayak diracik sendiri gitu.
Bodohnya aku, harusnya aku itu nyari dulu pemicu jerawatnya itu apa, penyebab jerawatnya itu apa, kok bisa tiba-tiba ada jerawat gitu, gak asal langsung ngobatin gitu. Jadi percuma aja maskeran gitu, percuma aja gitu ngobatin, tapi nggak tahu penyebab pemicunya itu apa. Jadi ketika udah diobatin sembuh, nanti balik lagi kayak gitu loh. Nah buat kalian, sebelum kalian ngobatin jerawat, kalian harus make sure dulu pemicu jerawat di muka kalian itu apa gitu loh. Apakah karena makanan pedas atau apa. Jadi setiap orang itu bakal beda-beda. Kalian harus cek sendiri, harus bener-bener jadi dokter buat diri kalian sendiri. Kenapa sih tiba-tiba muncul gitu. Pokoknya kalau misalnya awalnya nggak ada jerawat, tiba-tiba ada, berarti itu ada sesuatu yang salah di tubuh kalian, yang tubuh kalian itu mengasih tanda dengan munculnya jerawat itu tadi. Oh ya, saat aku breakout parah, aku sangat menghindari make up yang berlebihan. Aku biasanya pakai make up paling cuma sunblock, terus bedak, sama pensil alis itu doang. Dan karena si masker tadi itu udah mulai kayak nggak work gitu, aku udah males saat itu. Terus aku beli obat konsumsi, jadi obat diminum gitu, obat oral diminum. Aku beli Darcy, itu aku sampai beli 3 botol saat itu. Aku konsumsi secara rutin, dan ternyata itu nggak bekerja di aku. Nggak ada manfaatnya gitu loh. Cuma apa sih, nggak ada, bener nggak ada. Aku nggak ngerasain manfaat apa-apa karena jerawat itu masih muncul gitu kan. Nah aku cuma ngandelin obat jerawat oles aja, dan aku masih pakai masker sih. Aku dulu itu masih pakai masker beras, bedak dingin. Nah di pertengahan tahun itu jerawat udah mulai agak mereda gitu ya, tapi masih muncul-muncul. Aku memberanikan diri untuk facial, jadi facial khusus untuk jerawat gitu, facial oksigen kalau nggak salah namanya, di salah satu klinik di Solo. Ada sih, ada pengaruhnya gitu, tapi karena aku nggak pakai krim dari sana, jadi aku cuma sekedar facial aja di sana. Ya udah, setelah 1 bulan ya mulai lagi jerawatnya. Saat itu aku mencoba untuk nggak stres ngadepin diriku sendiri. Aku mencoba untuk calm down gitu. Tiap ada orang yang nyinyirin jerawatku, ya aku nyoba untuk, ya mereka belum tahu aja. Dan aku sangat menghindari bercermin, karena tiap kali bercermin itu mau nangis rasanya. Oktober November aku searching produk-produk skincare gitu yang bisa didapetin secara gampang, nggak perlu ke klinik dokter gitu. Saat itu aku nemu obat KB untuk ngobatin jerawat. Aku sempat agak ragu sih, cuman karena penjelasannya itu logis ya. Jadi itu tuh obat KB itu untuk menstabilkan hormon, biar hormonalnya itu stabil. Dan karena ada salah satu pemicu jerawat itu karena hormonnya itu nggak stabil. Nah aku coba pakai pil KB itu. Aku nyoba 1 bulan sampai habis, bener-bener sampai habis, itu ngaruh gitu loh. Bener-bener jerawat itu mulai reda, nggak banyak muncul, yang muncul 1-2 gitu, nggak langsung banyak gitu kan. Aku ngerasa itu work gitu, tapi setelah lepas kok jadi jerawatan lagi gitu loh. Oh jadi mungkin bukan ini gitu loh, penyebabnya itu bukan ini gitu kan. Nah aku masih browsing tuh, terus aku nemu di Female Daily itu ada kayak review klinik gitu. Terus aku tertarik nyoba di salah satu klinik lagi di Solo, di daerah Solo Baru. Nah di sana aku nyobain acne enzyme treatment kalau nggak salah namanya itu. Jadi aku ya kayak di facial biasa, terus setelah di facial jerawatnya disuntik sama dokternya, habis itu dikasih enzim biar jerawatnya itu mereda. Di sana aku sama beli krimnya gitu, dan setelah 3 hari emang sih jerawatnya kering dan mulai menghitam gitu, kayak habis dibakar. Kulitku bener-bener kering banget, dan itu katanya nggak boleh pakai krimnya langsung, setelah 3 hari baru bisa pakai. Dokternya tuh nyaranin 2 minggu balik lagi, cuman aku nggak balik. Kenapa? Ya karena aku tobat lagi gitu. Masa mau lepas dari krim dokter malah ke dokter yang lain gitu kan. Nah setelah itu aku browsing lagi, aku googling lagi, aku nemu di Female Diary juga, itu namanya obatnya kalau nggak salah Paula Choice yang extra strength. Itu dapat 3 paket. Jadi pertama itu sabun, terus kemudian kasih toner, sama apa ya satunya, pokoknya ada 3 gitu isinya, aku lupa. Jadi itu tuh pakainya pakai air hangat dulu gitu kan, dicuci muka, terus habis itu dikasih tonernya, baru dikasih apa itu yang kayak gelnya gitu. Nah setelah cuci muka tadi, mukanya udah bersih, pakai exfoliannya. Jadi step kedua itu exfolian namanya. Terus yang ketiga baru pakai blemish treatment. Oh ya, pakai blemish itu secukupnya aja, sama exfoliannya itu paling ditaruh di atas yang berjerawat aja sama blemishnya tadi. Udah, terus dipakai tidur. Karena keseringan pakai Paula Choice itu di aku, dia bikin kering banget di wajah, dan
di kulit itu kayak ngelupas gitu kulitnya. Si Paula Choice itu sebenarnya mirip banget hasilnya sama Acne Enzyme Treatment di salah satu klinik itu. Dan di aku Paula Choice itu yang cepat habis itu sabunnya. Tapi kalau untuk exfoliant sama blemish treatment itu lama banget habisnya. Karena ketika aku udah ngerasa kering banget mukaku, aku nggak pakai itu dulu sementara waktu. Ketika nanti udah mulai normal lagi, aku baru pakai lagi kayak gitu biasanya. Setelah lepas dari Paula Choice, jerawat itu masih muncul lagi meskipun nggak sebanyak dulu. Ketika itu aku nggak ngerasa stres berlebihan gitu ya. Ketika aku nyari-nyari skincare gitu buat muka yang murah di kantong gitu, maksudnya nggak semahal Paula Choice tadi, aku sempat pakai Hada Labo itu. Cuman karena si Hada Labo itu nggak ada efeknya di aku ganti beralih ke sabun Agnes. Nah, si Agnes ini awalnya nggak sengaja juga nih nemunya. Aku nemu karena aku kemarin sempat mau beli Hada Labo, cuman nggak jadi karena aku baca iklannya, yaitu di pore cleanser. Jadi aku tertarik nyobain. Dia ngeklaim bisa membersihkan pori-pori sampai ke dalam gitu kan. Sebenarnya ada beberapa varian gitu kan. Ada beberapa varian sabunnya. Ada yang warna pink, ada yang warna orange, ada yang warna biru, sama ada yang warna ungu ini. Nah, dari beberapa itu juga beda-beda kandungannya. Emang ada, jadi dia tuh kayak ada butiran scrubnya gitu dalamnya, jadi kayak membersihkan gitu loh, lebih dalam gitu loh. Sebelum aku pakai seluruh rangkaian perawatan dari si Agnes ini, aku bener-bener nyobain sabunnya ini secara single use. Kenapa single use? Biar aku tuh bisa ngerasain bener-bener ini tuh work apa enggak sih buat jerawatku gitu kan. Aku pakai ini selama 3 hari, bener-bener cuma pakai ini sabunnya aja selama pagi, siang, sama malam sebelum tidur. Aku bersihin mukaku pakai ini. Aku ngerasa si sabun ini tuh ngaruh banget gitu di jerawat. Jerawat itu bisa jadi cepat kering pakai ini. Padahal aku nggak pakai obat oles, obat apapun, obat jerawat. Aku cuma pakai ini aja selama 3 hari. Dan karena aku tertarik sama hasilnya, makanya aku beli juga rangkaian lainnya. Aku beli toner, aku beli obat olesnya juga. Nah, biasanya saat itu kalau malam setelah aku bersihin muka pakai sabun, aku kasih toner dari Agnes juga. Setelah itu baru pakai Saline Gel ini. Ini khusus buat yang di jerawat, taruh di jerawatnya aja. Dan dia bakal ngempesin membuat kering si jerawat itu. Meskipun prosesnya itu nggak cepet, tapi aku suka. Dia tuh nggak bikin iritasi. Terus ada lagi, ini dari Agnes juga. Ini namanya Agnes Spot Care. Ini buat ngurangin bekas jerawat. Jadi dia memudarkan bekas-bekas jerawat gitu. Biasanya kalau pakai Agnes itu jadi kering. Maksudnya kenapa kering? Karena kan dia diobatin kan keringin jerawat, dan kulit di sekitar jerawat itu bakal kering biasanya. Nah, biasanya aku pakai hydration lotion. Nah, ini aku pakai dari Wardah biar kulit itu nggak kering. Jadi misalnya udah mulai ngopek gitu, aku pakai si Wardah ini. Selama jerawatan ini aku biasanya kalau siang pakai ini untuk melindungi wajah atau kulit dari sinar matahari. Ini ada moisturizer sama ada SPF-nya. Habis itu baru aku timpa pakai bedak. Bedaknya aku pakai dari Mars. Akhir-akhir ini aku lagi suka banget pakai minyak habatus sauda. Ini biasanya aku pakai sebelum tidur. Itu aku oles ke seluruh wajah, baru aku timpa pakai ini. Jadi tunggu dia meresap ke kulit, baru pakai ini. Oke, jadi itu tadi bukan skincare, maksudnya perawatan ketika aku berjerawat. Untuk perawatanku sekarang, gimana aku dapetin muka biar lebih cerah, biar bekas jerawat itu memudar, aku bakal update lagi nanti, bikin video baru lagi, bukan di video ini. Pokoknya ini videonya tentang Agnes Story sama bagaimana caraku melawan jerawatku sampai sekarang. Thank you for watching, don't forget to subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Bye!